Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertengahan Minggu Seksagesima. Seksagesima artinya 60 hari sebelum kebangkitan Yesus Kristus, 23 Februari 2025. Terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11. Dan bacaan dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Diikat oleh topik atau tema mengasihi musuh. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan makaholongi musuh. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 40 adalah kebahagiaan orang fasik semu. Khotbah kita dari ayat 1 sampai 11. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertengahan Minggu Seksagesima. Sekali lagi, Seksagesima artinya 60 hari sebelum kebangkitan Yesus. 23 Februari 2025 diikat oleh topik Minggu mengasihi musuh, makaholongi musuh. Saudara, dalam keseluruhan Mazmur 37 ini, Daud mengungkap dua bentuk perilaku manusia yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Bagaimana kehidupan dan perilaku kedua pihak yang berbeda-beda ini. Di satu pihak ada orang yang berperilaku jahat, fasik, curang, durhaka, dan penuh tipu daya. Dan di pihak lain ada orang yang berperilaku baik, benar, jujur, saleh, tulus di hadapan Tuhan dan sesama manusia, serta setia menanti-nantikan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa maksud pemazmur mengatakan ini semua?
Pemazmur hendak meyakinkan pembacanya saat itu, dan bahkan pada saat kita sekarang ini, Bapak Ibu pendengar khotbah ini, betapa kedua jenis orang atau manusia yang memiliki kedua perilaku ini sangat-sangat berbeda sekali. Kita lihat yang pertama, orang fasik. Adapun hidupnya orang fasik atau orang jahat, orang curang, durhaka, dan penuh tipu daya itu sangat-sangat rentan, riskan, akan segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Mereka mudah jatuh, mudah hancur, dan binasa. Penglihatan secara kasat mata memang hidup mereka orang jahat itu seperti sangat nyaman, aman, mengalami kemakmuran, serta berbagai-bagai keberuntungan. Tetapi kalau kita baca yang tertulis dalam Mazmur pasal 73 ayat 18 sampai 19, di sana ditulis, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Saudara, demikianlah gambaran atau hakikat sebenarnya dari orang-orang fasik itu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, orang yang berperilaku baik. Bagaimana mereka ini? Sangat jauh berbeda dengan hidup orang-orang fasik itu, Bapak Ibu. Orang yang berperilaku baik, benar, jujur, saleh, tulus di hadapan Tuhan itu, dan sesama manusia serta setia menanti-nantikan Tuhan itu, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan mewarisi negeri. Mereka akan memiliki masa depan yang baik, dan Tuhan senantiasa menolong mereka dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita lihat isi khotbah kita dari pasal 37 ayat 1 sampai 11 ini. Pada ayat 1 sampai 4, Daud mengungkapkan bahwa kita berada di tengah-tengah orang yang selalu berbuat jahat dan curang. Saudara, Daud menyadarkan kita semua, jangan terkejut. Pemazmur Daud ini mengingatkan orang-orang baik, tidak usah marah, tidak usah iri, teruskan berbuat baik dengan setia, dengan penuh sukacita dan kegembiraan, sebab orang jahat itu segera lisut, tadi disebutkan, tetapi keinginan orang baik akan diberikan oleh Tuhan. Pada ayat 5 sampai ayat 9, orang percaya harus selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, harus selalu berdiam diri, harus selalu menantikan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak, yakni untuk apa? Tindakan Tuhan. Tindakan Tuhan memunculkan kebenaran orang baik itu seperti terang dan memberi hak seperti siang, serta akan mewarisi negeri. Tuhan akan melenyapkan orang-orang jahat. Untuk itu berkali-kali pemazmur menganjurkan, saudara, berkali-kali pemazmur menganjurkan agar orang baik itu tidak perlu marah, tidak perlu panas hati, tidak perlu iri, tidak perlu emosi terhadap orang-orang fasik itu. Pada ayat 10 sampai 11, apa yang dikatakan oleh pemazmur yakni Daud mulai dari ayat 1 sampai 9 itu akan pasti terjadi. Akan pasti terjadi, Bapak Ibu, bahkan hanya menunggu sedikit waktu saja. Orang fasik akan lenyap, tetapi sebaliknya orang benar akan mendapatkan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, inilah inti dari khotbah kita di pertengahan Minggu Seksagesima 23 Februari 2025 itu jelas sekali kita lihat dalam topik minggu, yakni mendorong, memotivasi kita semua untuk mau mengasihi musuh, maka holongi musuh. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertengahan Minggu Seksagesima 23 Februari 2025, diikat oleh topik mengasihi musuh, maka holongi musuh. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita dari khotbah ini? Pengajaran pertama, jangan marah, iri, dan dengki terhadap orang-orang jahat, curang, tidak jujur, tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan.
Saudara, memang adalah manusiawi apabila kita yang tergolong orang percaya ini rasanya kesal jika melihat orang-orang yang kita nilai sebagai orang jahat, curang, atau tidak jujur, toh rasanya kesal melihat mereka. Hati siapa yang tidak jengkel bila melihat ada orang-orang yang dalam berbagai-bagai pekerjaan dan usahanya terbukti curang, tidak jujur, penipu. Ternyata mereka semakin kaya, sukses, berhasil menambah atau mengembangkan usaha-usahanya. Sedangkan orang-orang jujur yang bersandar kepada Tuhan, yang rajin beribadah, rajin berdoa, saleh hidupnya, ternyata hidup mereka bagaimana? Hidup mereka mengalami berbagai-bagai kemunduran dalam usaha, dalam hidup ekonomi, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Barangkali hal-hal dan kenyataan seperti itu banyak kita temukan dan saksikan di sepanjang tahun, Bapak Ibu. Namun pemazmur dalam khotbah saat ini mendorong kita tidak perlu merasa jengkel, tidak perlu iri dan cemburu kepada mereka. Pemazmur mengajak kita tidak usah marah dan dengki terhadap orang-orang yang berbuat jahat dan curang seperti itu. Kebahagiaan orang lain tidak akan merugikanmu, Bapak Ibu. Ingat ini, kekayaan mereka tidak mempengaruhi takaran rezekimu, berkat-berkatmu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar saat melihat orang lain berbahagia, hatimu tidak perlu terluka, tidak perlu iri, tidak perlu cemburu, dengki. Pemazmur mengatakan di sini, orang yang berbuat jahat dan curang akan lisut seperti rumput dan layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 1, ayat 2. Apa artinya itu? Artinya, kejahatan dan kecurangan mungkin saja membawa kesuksesan, namun hal itu tidak abadi. Tidak abadi. Itu sebabnya pemazmur mendorong pembacanya untuk tidak usah marah, iri, dan dengki terhadap orang-orang jahat, yang curang, yang durhaka, dan tidak jujur itu. Tetapi berhasil dalam banyak hal, gak usah merasa iri kepada mereka. Pemazmur mengajak kita agar mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, sikap-sikap sehari-hari dengan tidak marah. Tidak usah panas hati, tidak usah dengki terhadap orang-orang yang berbuat jahat, berbuat tipu daya dan curang itu. Hal itu sama sekali tidak berguna, kata pemazmur. Nggak berguna, dan bahkan menurut pemazmur justru hal-hal seperti itu merugikan diri kita sendiri, membuat kita jahat, meniru mereka. Kalau kita baca Mazmur 73, pemazmur Asaf di ayat 3 dan 4 sempat merasa terpeleset memang, dan tergelincir melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, kata pemazmur. Mereka sehat dan gemuk tubuh mereka. Pada ayat 5-6 pada pasal 73 itu, mereka tidak mengalami kesusahan, tidak kena tulah seperti orang lain, dan mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Namun ayat 18 di sana ditulis, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, topik minggu di pertengahan minggu Seksagesima 23 Februari 2025 dengan kuat mendorong kita agar selalu mengasihi musuh, maka holongi musuh. Semoga kita berhasil mengaplikasikan topik ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, kunci keberhasilan hidup berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang disarankan oleh Daud, penulis Mazmur 37 ini. Khusus pada ayat 5 dikatakan oleh pemazmur, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dalam terjemahan Hatta Batak Tuba, enak sekali mendengarkan. Pasahat madalan mutu jahu bajalah posibana asaibana paturehon. Nah, ada dua kata penting yang harus kita lakukan dalam ayat 5 ini menurut pemazmur. Pertama, serahkanlah
Kata serahkan ini diterjemahkan dari kata Ibrani galal, artinya galal, mau berjalan bersama, mau berbarengan hidup dengan Yesus, dengan Tuhan, dengan Allah, mau seirama dengan Tuhan hidup kita. Hidup kita harus berbarengan dan tidak boleh menyimpang dari kehendak Tuhan. Itu artinya serahkanlah hidupmu. Kemudian kata kedua, kata percayalah, itu diterjemahkan dari kata Ibrani batah, artinya to trust. To trust artinya menyerahkan diri sepenuhnya, berlindung, aman kita ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, jangan andalkan kekuatanmu, kemampuanmu, ilmu, pikiran, atau apapun yang ada padamu dalam hidup ini. Jangan andalkan itu, hanya mengandalkan Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, harus kita akui bahwa dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita tidak terlepas, gak pernah terlepas dari yang namanya masalah, ujian, tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Penderitaan hidup tuh nggak pernah terlepas dari situ. Semua hal itu selalu hadir tanpa diundang pada perjalanan hidup kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindari, mencegah, menolak kejadian-kejadian tersebut dalam hidupnya. Dan tidak dapat disangkal juga bahwa ketika menghadapi hal-hal tersebut, maka ada banyak orang yang tidak siap menghadapi semua itu sehingga bingung dan panik, Bapak Ibu. Akibatnya ada banyak orang yang jatuh dalam semangatnya, jatuh bangun dalam imannya, gak stabil, gak bertahan, bahkan hingga putus asa. Nah, dalam situasi yang semacam itu Bapak Ibu, pasti semua orang akan mencari pertolongan. Karena setiap orang tidak bisa, tidak mampu menyelesaikan sendiri masalahnya toh. Tapi kemana orang yang mencari pertolongan? Itu menjadi persoalan, kemana? Dan tidak dapat disangkal juga betapa banyak orang yang mencari pertolongan dari kekuatan-kekuatan duniawi, magic, kuasa-kuasa supernatural, kuasa dukun-dukun, atau roh-roh gaib. Ada yang pergi ke kubur nenek moyang, minta kekuatan, ke kuburan Yopungna, minta kesembuhan dari penyakit. Ada yang menggunakan jimat penjaga daging, penjaga rumah, dan lain-lain. Nah, saudara, belajar dari khotbah atau pengajaran khotbah kita saat ini. Sebagai umat Allah, maka hal pertama yang kita lakukan adalah meminta dan mencari pertolongan dari Tuhan. Mencari pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, di Minggu Seksagesima ini, kita diingatkan agar tidak seorang pun yang minta pertolongan dari dukun, dari paranormal. Jangan pernah pakai jimat-jimat untuk apapun tujuannya. Never do these things in your life. Hanya kepada Tuhan saja kita meminta dan mencari pertolongan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Namun diingatkan oleh pemasmur juga bahwa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah dalam hidup kita itu bukanlah hal yang mudah, hal yang instan, yang langsung otomatis jadi. Ada petunjuk-petunjuk yang harus kita lakukan sebagaimana disebutkan oleh Daud dalam Mazmur ini. Apa itu? Pertama tadi, berserah sepenuhnya secara total kepada Tuhan. Kedua, percaya atau beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dua hal ini harus hidup dalam diri kita. Berserah diri sepenuhnya dan percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, aplikasikanlah itu dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidupmu. Dalam rangkaian seruan topik atau tema Minggu Seksagesima 23 Februari 2025. Mengasihi musuh, maka holongi musuh. Semoga kita berhasil. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, berdiam dirilah dalam kebenaran. Inilah senjata rohani kita. Saudara, pemazmur menyadarkan kita lewat khotbah ini bahwa kita hidup bersama-sama dan berbarengan dengan orang-orang jahat, curang, tidak jujur, Bapak Ibu. Nah, kita hidup bersama-sama mereka. Nah, bagaimana kita menyikapi perilaku mereka ini? Berkali-kali di sini pemazmur mendorong kita tidak perlu marah, tidak perlu iri, nggak usah dengki terhadap mereka, nggak usah, Bapak Ibu. Tetapi pemazmur mendorong kita melakukan hal-hal yang sangat-sangat sederhana sekali. Apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia.
Nah, ini sangat sederhana yang dianjurkan oleh pemazmur yang harus kita lakukan. Kita menemukan di situ ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Kata pertama, berdiam dirilah. Saudara, kata ini menunjuk pada bagaimana harus bereaksi manakala kita berhadapan dengan orang-orang fasik yang mempertontonkan cara hidupnya yang jahat dan dursila itu. Sikap berdiam diri bukan berarti statis, tetapi tidak perlu bereaksi negatif, tidak perlu terpancing emosional kita terhadap para pecundang itu, terhadap orang-orang fasik itu, pelaku-pelaku curang. Gak usah, Bapak Ibu. Nah, berdiam diri di situ membimbing kita harus bertekun dalam iman. Tidak boleh terpengaruh oleh mereka yang berbuat serong, meski mereka dekat dengan kita. Kita harus mampu menjaga diri kita, bertindak benar, dan menjaga hati nurani kita tetap bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Menantikan Dia, menantikan Tuhan. Bahasa Ibrani yang dipakai di sini kawah, artinya to expect. Berharap, patiently wait, menunggu dengan penuh sabar. Ada hope, ada pengharapan, berpengharapan Bapak Ibu. Ini memastikan bahwa akan ada pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, jangan putus asa. Unang madelehita. Saudara, menanti bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi ketika penantian itu terjadi dalam suasana yang menegangkan, yang menakutkan toh. Penantian sering membuat orang tidak sabar, ingin cepat-cepat saja dan serba instan. Sebab kesusahan itu memang terasa sangat-sangat mencemaskan itu. Jika yang kita nantikan itu belum kunjung tiba, sekali lagi banyak orang yang tidak menjadi sabar, ingin cepat-cepat dan ingin dapat serba instan, sehingga karena itu tidak dapat mereka melakukan apa saja tindakan sendiri yang menurutnya bisa menolong dia, termasuk tadi hal-hal supernatural itu, lautu bigunyo punah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berdiam diri dan mau menantikan Dia, menantikan Tuhan. Inilah dua hal yang tidak terpisahkan, satu dengan yang lain dalam diri kita. Nggak boleh terpisahkan. Saudara, kalau kita sudah mampu melakukan kedua hal itu, yaitu berdiam diri dan menantikan Tuhan, maka Tuhan tetap akan menghargai kita. Apa penghargaan Tuhan bagi kita? Banyak cara Tuhan memberi penghargaan bagi kita, sebagaimana ayat 11 Bapak Ibu, ayat terakhir. Sana ditulis, tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak sia-sia kebaikan orang percaya, tidak sia-sia perjuangan iman kita dalam menjaga diri tetap berkenan di hati Tuhan. Gak sia-sia. Tuhan tetap akan ada di pihak kita. Tidak akan membiarkan kita dikalahkan, ditekan oleh musuh-musuh itu. Dan sekalipun yang kita nanti-nantikan itu belum tampak, belum kita rasakan, tetapi kita tidak akan pernah goyah. Sebab Tuhan pasti akan bertindak tepat pada waktu yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang teguh kepada seruan topik atau tema Minggu Seksagesima 23 Februari 2025 ini. Mengasihi musuh, mekaholongi musuh. Bahkan topik inilah yang menuntun kita membawa musuh-musuh kita itu mengenal jalan Tuhan, merubah hidup mereka. Mereka akan menjadi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan Minggu Seksagesima 23 Februari 2025 dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11 ini, agar semakin banyak orang percaya yang mau mengasihi musuh, maka holongi musuh, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada pertengahan Minggu Seksagesima bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu kuat mendorong kami ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang disebutkan oleh pemazmur di sini, orang jahat, orang fasik, dan lain-lain. Kami diingatkan supaya kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami diingatkan berkali-kali tidak perlu kami terpancing menjadi marah, tidak perlu emosional, tidak perlu kan terpancing berkelahi dengan mereka. Oh Tuhan, ini sangat sulit sebenarnya kami terapkan, tetapi kami yakin dan percaya bersama Tuhan kami akan dikuatkan, kami akan dimampukan, dan Tuhan akan bersama-sama kami. Tuhan akan memampukan kami, bahkan membimbing orang-orang jahat, orang munafik, orang fasik itu kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Khotbah ini berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya untuk pujian kemuliaan Tuhan. Amin.